وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa mawala. Wa mungkin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang waspada kita sehingga kita bisa di kesempatan kali ini kita mulai lagi membahas kitab yang baru dengan judul Mobil Korban yang diambil dari penjelasan kandungan hadis-hadis seputar korban di dalam kitab Bulughul Maram. Seperti biasa dari nasihat etam yang ada di Tabalong, Kutai Kartanegara, beliau masukkan pujian dan doa dalam menyebutkan nama baik nama Allah, nama Nabi, nama Rasulullah, kemudian nama para sahabat perempuan dan sahabat laki-laki, baik secara sendiri atau bersama-sama. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Jadi kita harus tahu ya, kalau perempuan radhiyallahu anha, laki-laki radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Kita mulai ditulis oleh Ustaz Abu Abdul A'la dari Ahadi. Nah, ini kalau ini kuliah ya kuliah tak bisa, atau kalau ini ada nama anaknya Abdul A'la ya, berarti bapaknya. Jadi nggak harus ini bapaknya, saja kuliah tak ya bisa. Ada orang kuliahnya Abu Aisyah tapi nggak pernah punya anak namanya Aisyah. Anaknya lagi Tenggarong dan Kota Tenggarong. Pembukaan Prakata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini adalah penjelasan terhadap kitab-kitab dalam bab kurban dari kitab Bulughul Maram karya Abu Tuadan Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani. Jadi ini dikenal dengan Ibnu Hajar al Asqalani di sini. Rahimahullah. Jadi kalau dulu orang disebut al-hafidh di depan karena hafal ratusan ribu hadis. Terus sekarang kamu baca nama seseorang belakangnya ada al-hafidh itu karena hafal Quran. Menurut apa namanya sebagian penulisan sekarang al-hafidh di belakang. Jangan kebalik. Kalau dulu al-hafidh karena hafal ratusan ribu hadis. Kurban sebagai ibadah yang berulang tiap tahun menjadi penggerak terbesar bagi kami untuk mencatat berbagai pembahasannya di satu tempat sendiri sebagai pengingat bagi kami pribadi dan untuk menambah referensi sekali. Ini bagus loh metode ini. Jadi ketika ibadah itu berulang dalam waktu 1 tahun berulang terus, maka ini bisa kita tiru. Jadi kamu simpan sebuah pembahasan, kamu kumpulkan materi-materinya di dalam sebuah file, gitu kan. Nah itu kamu buat pegangan hidup. Karena ibadah itu berulang. Kayak yang saya contohkan kemarin soal kambing betina itu saya pernah ngomong diskusi soal itu sering terjadi, tapi menemukan dalilnya jarang. Kemarin kan sempat kita bahas dalilnya ada 2 gitu. Nah maka ketika ketemu dalil kayak gitu tuh orang yang ahli ilmu atau penuntut ilmu yang baik itu kayak nemu itu loh, kayak karung diambil disimpan. Ditambah jadi mesti itu pertanyaan berulang terus sepanjang tahun beda tempat banyak. Semata dengan pertolongan Allah pada bulan Safar November 2017 catatan pembahasan ini selesai dikumpul. Lalu pada 2 tahun kemudian 1441 keinginan untuk menjadikan catatan tersebut sebagai penjelasan terhadap hadis bab kurban dari rumah.
Alhamdulillah saat ini niatan sudah terwujud. Jangan lupa terhadap doa dan Allah. Jazahumullah khairan. Jadi buat banyak orang ya, kepada semua pihak yang membantu bersama masukan diharapkan kepada Allah akan memberikan keikhlasan dalam mengucapkan seluruh kitab ini. Sudah, kemudian kita masuk di isinya bab kurban. Dalam istilah syar'i kurban disebut dengan al-udhiyah. Al-Alama Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan dia madzubiha minan na'am, yaitu apa yang disembelih dari nikmat korban dalam rangka untuk berdiri ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala yaumal aid, pada hari itu ayyamut tasyrik dan hari tasyrik. Nah, an-na'ami di sini adalah di sini bahimatul an'am. Yang disembelih ini adalah nikmat, tapi mobil khusus dimaknai nikmatnya adalah bahimatul an'am, yang datang ternak. Jadi yang tidak termasuk binatang ternak secara lazim itu nggak masuk. Binatang ternak itu ya sapi, kambing, unta, kuda pun tidak dimasukkan. Kemudian agar kurban mendatangkan ganjaran, dan kurban berpahala. Pertama, meniatkan menyembelih kurban hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kurban itu jangan dijadikan ajang riya, ya gede-gedean binatang, tapi maksudnya biar dapat pujian. Tapi kalau gede-gedean binatang maksudnya berlomba dalam kebaikan, tidak apa-apa. Jadi misalnya keluarga pula nyembelih sapi, terus keluarga yang lain nyembelih unta, nggak apa-apa. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan ajang terus nanti yang sapinya atau binatang korbannya lebih gede atau lebih mahal, ngejek yang murah, gitu. Nggak boleh. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan dimiliki atas niat. Niat ini yang selalu saya ulang-ulang, kita selalu ulang-ulang untuk dijaga. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, jangan pernah tidak berniat untuk mencari pahala di sisi Allah. Sia-sia. Kamu sekolah, kamu ngaji, kamu makan. Gitu. Kalau makan niatnya cuma biar kenyang, udah ya kenyang, habis kenyang buang air wes gitu. Rutinitas kayak gitu. Tapi kalau niat kamu ini kamu uruskan nih makan biar kemudian bisa menegakkan tulang punggung untuk ibadah. Setiap teguk makanan minuman yang kamu masukkan itu insya Allah barokah. Ya, itu dan nggak kemerangsang orangnya. Itu kalau makan itu ke resepsi itu lihat orang-orang pada bertempur berebut makanan itu aku jadi wegah, males delok etok males. Terus ora peduli nyumbang piro. Oh no, delok tok. Kok kira-kira itu ya Allah. Maka ya alhamdulillah saya dikasih jadwal sama masjid takwa belakang kampus. Aku senang kita bangsa itu untuk acara tidak akhlak. Ya, nanti tak sampaikan. Jadi ibu-ibu kaget. Nah, biasanya ibu-ibu itu kira-kira di tempat kawinan. Sampai viral tuh ada ibu-ibu pakaiannya bagus sampai padu. Guru-guru salah antrian, harusnya dari kanan ke kiri, ini malah dari kiri ke kanan, karena nggak mau antri. Tempuk, waduh, duduk-duduk aneh dong. Nanti nek kamu punya istri nanti kamu duduk nih. Dan ngerti gitu loh, kalau kita tuh laki-laki tuh nggak seneng gitu, punya keluarga yang geragas kemerangsang. Jika niatnya baik, mengharap pahala, maka kebaikan pula yang diraih. Dan niatnya untuk berbangga diri dari yang saya bilang, di depan manusia yang tidak mampu berkorban, kayak orang, maka ya dia hanya sebatas seperti itu. Hanya dapat sebatas kebanggaan. Keren yo, Pak Bulan itu korbannya semiliar. Ngolah, Sugio. Ya itu tak yang dia dapat, cuma ucapan sebatas ucapan. Ya bahasa Jawa ini hanya sebatas abab. Rugi kan?
Padahal di akhirat harusnya dia dapat yang lebih. Sama haji juga, umroh juga. Ya, biarkan orang pulang mau nyebut kita apa terserah, tapi nggak usah kita berharap untuk disebut-sebut seperti itu. Aku mulai kaji lain, aku nyelok kaji, walat kayak begitu, jangan. Kita mesti menyadari bukan daging atau tertumpahnya darah semata yang diinginkan daripada kurban, tapi lebih dari itu, keikhlasan seorang dalam mendekatkan diri kepada Allah lah yang menjadi intisari ibadah besar. Jadi kurban itu bukan soal makan dagingnya enggak, tapi karena ketaatan. Ya. Allah nyuruh nyembelih mangkat, Allah nyuruh haji mangkat, Allah nyuruh umroh mangkat, Allah nyuruh puasa mangkat. Ini loh hakikat takwa. Mengikuti semua yang Allah suruh, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Termasuk ketika sifatnya larangan, berarti menjauhi semua larangan. Itu hakikat takwa. Gak boleh mabuk, nggak mangkat, mabuk. Gak boleh berzina, nggak berzina. Gak boleh makan riba, nggak makan riba. Gak boleh makan babi. Kemarin saya lewat daerah Pasar Legi ini. Ada babi imbuh. Gak boleh Jawa, gedene ya kayak babi gitu hilang. Wah, ini. Saya menduga dia juga Islam mungkin gitu kan. Yang harus kita pahami adalah ketika kita mendapati larangan makan babi ya, ternyata larangan makan babi itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab perjanjian lamanya orang Kristen yang mana itu adalah Taurat itu sendiri gitu. Nah, tapi ya mereka nggak mau melaksanakan itu karena alasannya perjanjian baru nggak ada gitu. Jadi logika aja ketika agama sebelumnya ada, agama setelahnya ada, maksudnya yang tengah kamu nggak ada, kan berarti yang aneh kamu. Nah ternyata begitu kita lihat ternyata di dalam perjanjian baru Isa Al-Masih mengatakan apa? Yaitu aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari hukum Taurat. Berarti harusnya itu dipakai hukum itu, bukan ditinggalkan. Jadi ini menjadi intisari ibadah. Allah SWT berfirman, lan layyanallahu luhumahuma. Allah nggak menerima daging-dagingnya, wala dima'uha, dan juga darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa. Tapi yang diterima at-taqwa minkum, takwa dari kamu. Jadi kurban itu bukan dagingnya terus nanti diangkat ke langit kayak kisah putranya Nabi Adam, di darahnya nanti pada terbang ke langit, enggak. Dagingnya tetap kamu potong-potong, kamu makan, kamu yang makan, darahnya kamu tumpahkan jatuh di tanah yang kamu yang nimbun gitu. Cuman poin dari semua itu adalah bahwasannya semua ini dalam rangka adalah menunjukkan kalau kita ini orang bertakwa. Dan takwa kata Nabi dituding ke dada beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Gak usah ngeklaim menjadi manusia bertakwa, Allah yang tahu kualitas takwamu berdasarkan niat. Secara dohir kelihatan nih orang kurban takwa, tapi ternyata nggak ikhlas tadi itu ya takwanya ragu. Maka takwa hahuna, cek tuh di dada kita tuh. Nah, makanya beribadah aja, gak usah riak satu. Ada riak dalam makna terbalik. Ada orang yang, wah kok orang sholat, apa namanya, orang sholat di masjid atau orang gelem pengajian. Aku kok nek sholat di masjid atau pengajian enggak aku ketok jadi cah soleh, makanya aku ora pengen riak. Itu riak dalam makna terbalik. Jadi riak dalam makna umumnya riak itu takut dia beramal dilihat orang. Tapi yang kedua, dia nggak beramal karena khawatir nanti dipuji orang. Itu juga sama aja jeleknya. Ya, maka hati-hati. Yang kedua, hewan kurban harus berasal dari bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Imam Nawawi mau berkata, wa ajma'al ulama ala annahu la tujzi az-dhahiyatu bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam. Yang namanya kurban itu nggak boleh menurut mayoritas ulama atau kesepakatan ulama, yaitu nggak boleh selain kambing, unta, dan sapi. Nah, persamaannya si kambing ini ya domba, persamaannya si sapi ini ya kebo gitu. Unta nggak ada. Jadi kuda nggak dimasukkan di sini, nggak bisa. Kalau ada orang punya kuda mau korban kuda nggak boleh. Ada orang yang melihara rusa mau korban rusa ya nggak boleh. Nah, kemudian hewannya sudah cukup umur untuk dikorbankan. Nah, ini kalau bahasa Jawanya itu poel. Poel itu berarti giginya pernah kotel.
tanggalnya gigi itu menunjukkan usia dewasa. Ditunjukkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah berikut, la tadbahu illa musinnah. Jangan kau sembelih kecuali binatang yang telah dewasa atau musinnah, binatang yang masuk umur 2 tahun. Illa ayyak sura alaikum, kecuali kamu kesulitan mencari, fatadbahu jada'ah minad do'ni, maka silakan kau sembelih jada'ah, yaitu binatang yang genap 6 bulan menuju 1 tahun. Kalau musinnah itu genap 1 tahun menuju 2 tahun. Nah, kalau jadaah itu 6 bulan menuju 1 tahun. Coba kita lihat. Hewan sampai pada masa musinnah berbeda-beda. Ketika konteksnya adalah unta, maka 5 tahun ini disebut musinnah. Genap 5 tahun menuju 6 gitu. Nah, kalau sapi genap 2 tahun menuju 3. Kalau kambing dan domba genap 1 tahun menuju 2. Sehingga tidak sah berkorban dengan hewan yang belum mencapai usia minimal di atas. Artinya tempe itu nggak boleh, pedet nggak boleh, anak unta jenenge apa? Oh, nah, anak wedhus kan tempe, anak sapi kan pedet, anak unta wah pedet. Tapi diizinkan Nabi SAW untuk berkorban dengan domba di bawah setahun, tapi usianya sudah lebih dari 6 bulan. Dia disebut janda. Ini hanya khusus buat domba ya, jangan dikiaskan. Nanti ada orang iseng, lagi nek minimal setahun, Nabi mengizinkan setengahnya 6 bulan. Berarti nek ini 2 tahun, berarti minimal ya setahun itu. Enggak ya, enggak kayak itu cara mainnya. Jadi cara memahaminya ya, ketika Nabi menetapkan yang kambing, ya sudah kambing aja, yang lainnya enggak. Kemudian yang keempat, hewan tidak boleh cacat. Jenis kecacatan hewan menyebabkan kurban jadi tidak sah. Ada 4, buta sebelah matanya sehingga terlihat jelas butanya, sakit parah hingga jelas parahnya, hingga nggak mampu makan, nggak mampu nyari makan, pincang kelihatan jelas pincangnya, dan kurus terlihat kurusnya, jadi sampai ngeligo. Tempat cacat ini secara tegas sebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib rahimahumu radhiyallahu anhuma, yang juga dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam bab kurban. Nah, ini nggak dicantum di hadis ini. Kemudian bab selanjutnya, dalil disyariatkannya kurban dan kriteria hewan kurban yang terbaik. Anak-anak bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena yudahi bikabsaini amlahaini. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang berbulu putih dominan. Jadi ada bulu yang lain yaitu hitam. Kapsaini amlahaini. Akrona ini bertanduk, wa yusami dan berucap bismillah, wa yukabir kemudian bertakbir, wa yad'u rijlahu ala sifahiha dan meletakkan kaki beliau SAW di pangkal lehernya. Jadi di leher kan, di ujung leher, di bidak ya. Boleh ya di bidak. Nah, sapi, nah aku biasanya sampai tak tindih. Nah, orang tuh sirai mau modal-modal gitu. Nah, kemudian baru disembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Ser. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi membelihnya pakai tangan kanan, tangan kirinya megangi, terus kaki beliau SAW nginjek pangkal leher. Wa fil lafdin zabaha huma biyadi, dan dalam lafaz lain beliau SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini juga sunnahnya menyembelih dengan tangan sendiri kalau bisa, kalau nggak takut. Nah, kalau takut ya wes bisa diwakilkan. Kemudian wa fil lafdin, dan dalam lafaz lain samina ini gemuk-gemuk, wali Abi Awanah fi sahihihi, dan menurut Abi Awanah dalam sahihnya, samina ini bil musallasati badalas sin, ya, yaitu yang gemuk mahal musallasin. Jadi kalau dikatakan mahal ini enggak ada. Katakan mahal, Nabi SAW itu pernah meminta
Al-Bara' ibn Azib untuk membeli kurban dengan duit 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dikalikan sejuta sekitar 4.200.000. Maka seorang muslim kalau mau kurban kambing, kalau mengikuti sunnah, itu ya dari sisi harga ya sekitar segitu 4 jutaan. Kemudian jantan, kemudian bertanduk, kemudian sehat, nggak ada cacat yang 4 tadi. Kemudian yang kelima, kulitnya atau bulunya warnanya ada putihnya mayoritasnya, tapi ada hitamnya dikit-dikit. Gitu. Tapi ini tidak menunjukkan harus seperti itu. Misal di kampung nggak ada kambing bertanduk, apakah terus nggak boleh kurban dengan kambing yang ada dan nggak ada tanduknya? Ya, boleh. Kalau kamu tahu kambing etawa kalau nggak salah, itu kan gede, sampai 8 juta, ada yang sampai 20 juta, tapi nggak ada tanduk di apa, telinganya panjang lebar-lebar itu boleh-boleh aja. Sehingga dari situ, ya kan, dari situ berarti kurban nggak harus jantan, kurban betina juga boleh. Dalilnya udah pernah kita bahas. Kemudian wabilah di Muslim dan dalam lafaz Imam Muslim, wayakul, beliau berkata, ya beliau apa namanya, membaca waktu berkurban, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami menyebut namamu dan kami memuji membesarkan namamu, Allah Akbar, potong ser. Nah, di sini adalah salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban, dan di sini juga terkandung bahasan lain yaitu tentang kriteria hewan kurban yang paling tadi ya sudah disebutkan. Oh ini dijelaskan lagi. Yang pertama bertanduk. Berdasarkan dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas, bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan hewan bertanduk. Menerangkan kandungan hadis di atas, Imam As-San'ani berkata, wastahabbal ulama ad-dhahiyyata bil aqran. Dan para ulama menyukai ya, kalau kurban itu binatang yang bertanduk di hadal hadis karena sebab hadis itu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, idza kanatil udhiyah, jika hewan kurban memiliki tanduk, laha kurun punya tanduk, fahada afdol, ini yang afdol. Sekali lagi saya tegaskan ya, contoh yang disampaikan atau dijelaskan oleh Nabi SAW itu karena keafdolan ya, bukan karena kewajiban harus begitu ya. Namun ini hanya tentang paling utama, sehingga tidak masalah bila seorang berkorban dengan hewan yang belum punya tanduk, selama usianya masih cukup. Jadi belum punya tanduk karena usianya masih muda, boleh. Artinya cukup itu minimal 6 bulan tadi loh. Apalagi binatangnya cukup umur dan memang jenis kambingnya renek tanduk, nggak ada masalah. Jangan sampai muncul masalah karena hal kayak gini ya. Iki rasa iki lho apa renek sungune. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan wa ajma'al ulama ala jawazi an nadhiyat at-tadhiyati bil ajamil ladzi lam yuhlaq lahu qarnani wa talafu bimaskuratil qarn. Dan para ulama sepakat pada bolehnya at-tadhiyah bil ajami, yaitu berkorban dengan al-ajam, yaitu hewan yang di sini dikatakan alladzi lam yuhlaq, yang belum nongol lahu padanya kornani, 2 tanduk. Wahtalafu fi maskuratil korn, dan berbeda pendapat apakah boleh dengan yang tanduknya patah. Jadi punya sebenarnya tapi awalnya patah, terus kemudian patah satu. Kemudian baca wazahas Syafi'iyu, para apa namanya, ulama Syafi'iyah membolehkan, atau Imam Syafi'i membolehkan, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah juga membolehkan, wal jumhur, dan jumhur membolehkan. Karena cacat yang nggak boleh tadi itu buta yang jelas butanya, sakit yang kelihatan jelas sakitnya, kemudian kurus yang kelihatan kurusnya. Terus satu lagi apa? Satu lagi apa, Mas? Yang wayu. Mana tadi? Pincang, tidak bisa yang lihat pincangnya gitu. Jadi benar-benar dengklang, itu nggak boleh. Itu yang mutlak nggak boleh.
Kemudian yang kedua, jika memungkinkan, pilih hewan kurban yang gemuk dan tampak menarik. Jika memungkinkan. Jadi kita dilarang yang kurus, diperintahkan yang gemuk. Saat seorang telah menentukan jenis hewan yang ingin dikurbankan, entah unta, sapi, kambing, maka dianjurkan baginya untuk milih yang gemuk dan tampak bagus. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, wa yusannu istismanu al-udhiyah, dan disunahkan memilih hewan yang gemuk dari hewan kurban, wastihsanuha, dan bagus untuk berkurban. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, itulah karena barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk dalam ketakwaan hatinya. Qala Ibnu Abbas berkata, ta'dimuha istismanuha, karena mentakdimkan syiar Allah dalam konteks Idul Adha adalah meminta atau memilih binatang kurban yang gede, wasti'dhamuha, dan yang paling besar, kemudian wastihsanuha, dan berbuat yang paling baik. Wali anna dzalika a'dhamu li ajriha, karena besarnya pahala mengikuti besarnya kurbannya, wa aksaru li nafiha, karena ya, banyak manfaatnya binatang kalau besar. Gampangnya gini loh, binatang kurus misalnya cukup buat ngasih makan orang 20, binatang besar bisa 50, kayak pahalanya. Kemudian bahkan dianjurkan, hal ini merupakan sebuah kesepakatan di kalangan ulama. Yang Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'al ulama ala, dan ulama bersepakat ala istihbabi as-samin bil udhiyah, atas disukainya, dicintainya menyembelih binatang yang gemuk dalam kurban. Faedahnya, dianjurkan untuk menggemukkan hewan yang akan dikurbankan jika mungkin kita tidak memiliki waktu untuk mengurusi langsung hewan yang telah dibeli. Tidak salah mengupah penjual hewannya untuk memperbesar hewan kurban yang telah dibeli jika memang memungkinkan. Jadi gini, ketika kita mau kurban, terus rencanai beli sapinya misalnya sebulan atau 2 bulan sebelumnya, kurus, tak tuku pak, itu tak kasih duit sehari 50.000, tolong carikan pakan, dibikin gemuk biar nanti pas donge tak sembelih. Itu gemuk ya, itu boleh. Atau kalau mungkin ya ditaruh di rumah sendiri, diopeni sendiri, dirawat sendiri sampai gemuk, itu juga boleh. Hal ini telah diperhatikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Kami dulu menggemukkan hewan-hewan kurban saat di Madinah. Wakana muslimuna yusamminun, dan kaum muslimin juga melakukan hal yang sama. Dengan dasar pernyataan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ini, mayoritas ulama berpendapat akan disukainya menggemukkan hewan kurban. Kemudian yang ketiga, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Pada intinya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sebab dalam masalah ini ulama sepakat bahwa boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang mana yang lebih utama, jantan atau betina. Dan nampaknya hewan jantan lebih bagus daripada betina, meski tidak ada dalil tegas yang berkaitan dengan masalah korban secara khusus. Namun ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumum tentang hewan tunggangan yang paling utama, aghlaha samanan, yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Ini adalah karakteristik hewan jantan. Dari hadis ini sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa lebih utama berkorban dengan hewan jantan. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, jadi beliau di sini tadi mengatakan nggak ada dalil khusus ya. Meski tidak ada dalil tegas yang berkaitan dengan hewan secara khusus, ada ya, kemarin kita sudah bahas. Ada 2 hadis itu bisa kita pegang. Makanya pentingnya ngumpul-ngumpulkan tuh kayak gitu. Jadi bisa jadi koleksi yang nanti waktu-waktu bisa jadi materi. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, al-asahhu afdoliyatu az-zukur ala al-inas bidduhaya. Yang paling tepat adalah berkorban dengan hewan jantan lebih utama daripada betina. Imam Nawawi berkata, al an at-tadhiyatu
bidzakari afdalu minal unsa 'alal madhhab. Kurban dengan jantan lebih utama daripada betina menurut kami Imam Asy-Syafi'i. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Imam Ahmad juga berpendapat lebih utama jantan daripada betina. Kemudian yang keempat, yang mahal harganya dan bagus warnanya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, istihbabu makana samanuhu aksar. Sangat dicintai ketika yang disembelih adalah yang mahal. Wal ghalibu anna ma zada samanuhu, karena pada umumnya semakin mahal hewan, ghaliba ma zada samanuhu fa innaha yazidu li husnihi, maka akan banyak manfaatnya, imma bisimani, baik bisa karena bobotnya yang berat, au bil kibari, atau gedenya yang gede, au ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan ini. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah juga mengingatkan masalah ini, yang bagi antakuna al-udhiyah min syai'in an-nafisi ghalil qimati larrahis. Selain hewan kurban itu dari jenis yang bagus, kemudian yang mahal, bukan yang murah. Li'annahu taqarrubun ilallahi jalla wa ala, karena itu mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa yataqarrabul insanu bi ahsani ma yajidu launan, maka berkurbanlah dengan yang paling baik dari sisi warna, wakimatan dan harga, wasimanan dan gemuknya yang paling gemuk, wala yataqarrabu bi ad-dani'i, dan jangan berkorban dengan yang jelek, dani'i. Wal yataqarrabu ilallahi bi ajwadi ma yajidu, maka berkorbanlah dengan yang paling baik yang kalian bisa dapatkan. Jadi kalau bisa beli yang 10 juta, jangan beli yang cuma 10 juta. Artinya ada kelonggaran untuk beli yang mahal gitu. Wallahu ta'ala alam.